Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu Nofia Fauzia dan juga rekan saya yang bernama Siti Awalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sudut dan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini cakupannya yaitu kelas 8 SMP ya. Oke, yang pertama, sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua garis sinar yang titik makanya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, tahu nggak kalian ada berapa bagian di dalam sudut? Nah, kalau nggak tahu, mari kita lihat. Oke, nah di sini itu ada 1, 2, 3, 4 bagian di dalam sebuah sudut. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut adalah garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Dan yang ini titik sudut dan yang ini daerah sudut. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ada yang sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sudut lurus yaitu 180 derajat, dan sudut lancip di antara 0 sampai 90 derajat, dan sudut tumpul di antara 90 derajat sampai 180. Sudut trapeks yaitu antara 180 sampai 360. Adapun sudut pelurus dari sudut lain yaitu jumlah dua sudut yang berpelurus yaitu 180. Dan adapun juga sudut penyiku dari sudut yang lain yaitu jumlah sudut yang saling berpenyiku yaitu 90 derajat. Nah, itu. Dan adapun hubungan antar sudut yaitu sudut sehadap atau sama besar, sudut dalam seberangan sama besar juga, sudut luar seberangan sama besar juga, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut bertolak belakang sama besar juga. Dan di sini ada beberapa sudut gambar berpenyiku, penjumlahan dan pengurangan matriks, ada juga berpotongan oleh garis lain dan sudut-sudut terhadap sehadap dan berseberangan. Nah, itu materi yang sudut. Dan selanjutnya kita memasuki materi persamaan lingkaran dan garis singgung. Nah, di mana persamaan lingkaran yaitu ada jari-jari dan ada juga pusat lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang terletak pada bidang datar. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran dan sebuah titik tertentu disebut pusat lingkaran. Nah, dua kali jari-jari yaitu disebut diameter. Untuk tempat kedudukan titik-titik yang membentuk lingkaran, persamaan yang menghubungkan peubah X dan peubah Y disebut persamaan lingkaran. Bentuk persamaan lingkaran ditentukan oleh letak pusat lingkaran M dan juga panjangnya jari-jari. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari di R, yang nantinya akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Kita cari terlebih dahulu di mana titik A, P sama dengan AP kuadrat ditambah PP kuadrat, di mana R sama dengan akar dari X dikali X dikurangi A dikuadratkan plus Y dikurangi B dikuadratkan, dan R sama dengan X dikurangi A dikuadratkan plus Y dikurangi B dikuadratkan, yang akan menghasilkan X dikurangi A dikuadratkan plus Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran dengan pusat A dalam kurung A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R. Nah, akan menghasilkan L sama dengan X dikurangi Y tanda mutlak X dikurangi A dikuadratkan plus Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat.
Nah, adapun bentuk umum persamaan lingkaran, di mana bentuk umum persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c bilangan-bilangan real ataupun bilangan-bilangan bulat. Nah, bentuk persamaan lingkaran ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, peubah x dan y berderajat atau berpangkat 2 dan tidak memuat suku perkalian x dan y. Yang kedua, koefisien x kuadrat sama dengan koefisien y kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bagaimana sih cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran? Nah, cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan rumus yang tadi yaitu L sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, yang pertama, kalau mencari pusat lingkaran itu negatif a per 2, negatif b per 2. Kalau mencari jari-jari yaitu akar dari a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 dikurangi c. Nah, ini proses menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Asal mula membentuk proses persamaan lingkaran itu dari mulai diketahui bentuk baku, umum, pusat, bentuk baku, hingga dihasilkanlah bentuk umum persamaan lingkaran yang sekarang kita gunakan. Nah, di sini juga ada posisi suatu titik terhadap lingkaran, di mana posisi suatu titik di dalam sebuah lingkaran itu ada yang di dalam L, ada yang pada L, dan ada yang di luar L. Nah, kalian boleh lihat gambar yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi suatu titik terhadap lingkaran yang di dalam L, contohnya seperti ini, dan rumusnya itu H dikurangi A dikuadratkan ditambah K dikurangi B dikuadratkan kurang dari R kuadrat. Nah, kalau di dalam kurang dari, kalau pada lingkaran sama dengan R kuadrat, dan kalau di luar lingkaran lebih dari R kuadrat. Nah, itu ciri khasnya ya, supaya kalian bisa membedakan dengan mudah. Jika titik P, H, K di luar lingkaran, maka panjang garis singgung yang dibuat melalui titik P, H, K terhadap lingkaran L ditentukan dengan rumus. Nah, ini ada rumus PS sama dengan akar dari H kuadrat plus K kuadrat plus AH plus BK plus C, atau bisa juga kita gunakan PS sama dengan akar dari KP. Nah, ini lebih simpel. Namun kalau sesuai kebutuhan ya di soal. Kalau di soalnya ada KP berarti memakai yang KP. Kalau di soalnya tidak langsung berarti kita dengan rumus yang sederhana ini dari mulai H kuadrat ditambah K kuadrat yang itu. Nah, adapun posisi garis terhadap lingkaran. Nah, ada yang memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Nah, ini memotong dua lingkaran di dua titik yang berlainan. Jadi ada yang satu yang di sebelah sini, satu yang di sebelah sana, seperti yang berseberangan. Nah, ada yang memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran. Hanya menyinggung berarti hampir di luar gitu. Kalau menyinggung hanya menyinggung di sebuah lingkarannya saja. Ada juga yang tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Nah, ini mah sangat berjauhannya, tidak nempel, tidak memotong. Nah, itu. Adapun posisi garis yang garis G terhadap lingkaran L dapat ditentukan melalui langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama, pada bagian persamaan garis dinyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Dan yang kedua yaitu substitusikan X atau Y diperoleh pada langkah pertama
ke dalam persamaan lingkaran yang akan menghasilkan persamaan kuadrat dalam peubah X atau Y. Kemudian hitunglah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan itu. Nah, yang selanjutnya, langkah ketiga, posisi garis Q terhadap lingkaran L ditentukan oleh nilai diskriminan D. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung. D kurang dari 0 berarti memotong lingkaran. Adapun persamaan garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yaitu L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui titik P X1, Y1 yang akan menghasilkan rumus X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Untuk lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari. Nah, seperti ini. Kalau lingkaran dengan pusat A, B, bedanya seperti ini. Jadi harus menentukan titik A ataupun titik X atau Y-nya. Nah, adapun persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. Persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M dapat ditentukan dengan rumus Y sama dengan MX kurang lebih R, di mana 1 plus M kuadrat. Adapun persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M dapat ditentukan dengan rumus Y dikurangi B sama dengan M dikali X min A kurang lebih R akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, adapun persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu titik mana yang akan kita ambil yang berada di luar, yaitu kita ambil titik P, di mana P X,1, Y1. Nah, adapun cara untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran ada 3 langkah. Yang pertama yaitu persamaan garis yang melalui PX1, Y1 dengan gradien M. Persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 atau Y sama dengan MX dikurangi MX1 plus Y. Langkah kedua, substitusi Y sama dengan MX min MX1 plus Y ke persamaan lingkaran. Kemudian nilai diskriminan dari persamaan kuadrat gabungkan itu dihitung. Langkah ketiga yaitu karena garis lingkaran nilai diskriminan D sama dengan 0, maka substitusikan nilai-nilai M ke persamaan Y sama dengan MX dikurangi MX1 plus Y, sehingga memperolehlah persamaan garis singgung yang diminta. Nah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.